wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan mata kuliah Landasan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Agusdian Ali Rahman MPDI. Saya akan menyampaikan tugas analisis video yang berjudul Masa Depan Pendidikan Dunia. Yang pertama, analisis video tersebut, dan yang kedua, menyampaikan jawaban dan solusi dari video tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu analisis dari video tersebut. Masa depan pendidikan dunia, kita berada pada titik waktu yang unik dalam sejarah, yang ditandai dengan semakin tidak menentunya dan perubahan arah yang rumit dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tren sosiologis, ekologi, dan teknologi ini mengubah sistem pendidikan sehingga perlu beradaptasi. Namun, pendidikan memiliki potensi transformasi paling besar untuk membentuk masa depan yang adil dan berkelanjutan. UNESCO menghasilkan ide-ide, memulai debat publik, dan menginspirasi penelitian dan tindakan untuk memperbarui pendidikan. Pekerjaan ini bertujuan untuk membangun kontrak sosial baru di bidang pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, martabat manusia, dan keragaman budaya. Hal ini dengan tegas menegaskan pendidikan sebagai upaya publik dan kebaikan bersama. Yang kedua yaitu jawaban dan solusi dari video tersebut. Yang pertama, bagaimana cara belajarnya teman? Dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar istilah 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Yang kedua, kapan, di mana, dengan siapa? UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Ini adalah salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian, pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan dialog antar budaya melalui pelaksanaan program di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan alam dan sosial, budaya, komunikasi, dan informasi. Organisasi ini memiliki 193 negara anggota dan 11 anggota asosiasi. Kantor pusatnya terletak di Paris, Prancis. Yang ketiga, mari kita bertanya mengapa. Membangun al yang etis pada tahun 2021, UNESCO memperkenalkan rekomendasi etika kecerdasan buatan yang diadopsi oleh 193 negara. Ini tekanan hak asasi manusia, transparansi, dan keadilan dalam al. Pedoman ini membantu mengatasi dampak al terhadap data, lingkungan, kesetaraan gender, pendidikan, penelitian, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan bagian dari upaya UNESCO untuk mempromosikan teknologi dan inovasi dalam pelayanan kemanusiaan. Kontrak sosial baru ini harus didasarkan diri pada hak asasi manusia dan berdasarkan prinsip-prinsip seperti non-diskriminatif, berkeadilan sosial, hormat terhadap kehidupan, martabat manusia, dan keragaman budaya. Prinsip tersebut juga harus mencangkup etika kepedulian, timbal balik, dan solidaritas. Kontrak ini juga harus memperkuat pendidikan sebagai upaya publik untuk kebaikan bersama, common good. Laporan ini dibuat selama 2 tahun lewat proses konsultasi global yang melibatkan sekitar 1 juta orang, mengundang pemerintah, lembaga, organisasi, dan perorangan di seluruh. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk membuat dunia lebih baik dari generasi sekarang dan masa depan? Misi kita menggalang dunia seputar masa depan pendidikan. UNESCO memiliki kekuatan untuk mempercepat transformasi dalam pendidikan dengan menyatukan para pemangku kepentingan dalam agenda pembangunan berkelanjutan pendidikan 2030 yang ambisius dan khususnya target yang ditetapkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 SDG 4.
Organisasi ini bekerja untuk melaksanakan, mengordinasikan, memuat dan meninjau agenda pendidikan ini secara global, regional dan nasional untuk menjamin setiap orang mempunyai kesempatan pendidikan yang sama. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengadakan acara seperti Transforming Education Pre-Summit Test pada bulan Juni 2022 yang mempertemukan 154 menteri dan sekitar 2.000 peserta di kantor pusat UNESCO untuk membentuk pendekatan baru terhadap pendidikan setelah krisis COVID-19. Mengatasi permasalahan yang ada, perjuangan terberat dalam mencapai SDG 4 dan menginspirasi generasi muda untuk memimpin gerakan global dalam bidang pendidikan. Pandemi ini yang merupakan gangguan terburuk terhadap pendidikan dalam sejarah yang berdampak pada pembelajaran 1,6 miliar anak dan remaja serta memperdalam pemahaman pembelajaran yang sudah ada, telah menjadi peringatan dan seruan untuk segera melakukan perubahan dan inovasi serta menjadi pendorong bagi KTT Transformasi Open in You Pendidikan PBB pada bulan September 2022. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.